Saudara Dainepon 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Ternyatalah bukan 8 tahun, saudara-saudara. Bukan 8 bulan, bukan 8 pekan, tetapi hanya 8 hari saja telah sudah tunduk sama sekali. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas Cirebon di zaman pendudukan Jepang. Era yang berlangsung selama 3,5 tahun ini memang tampak sangat singkat, namun ternyata memiliki pengaruh yang sangat dalam di tengah masyarakat Indonesia. Di Cirebon, pendudukan Jepang tidak hanya merubah struktur dan tatanan yang telah ada sebelumnya, namun turut pula melahirkan generasi yang tidak takut lagi pada ancaman kolonialisme. Bagaimana kisah Cirebon di zaman pendudukan Jepang selengkapnya? Mari sama-sama kita belajar tentang salah satu periode sejarah tersebut. Selamat menyaksikan. Pada Perang Dunia Kedua, kerajaan Belanda menyatakan bahwa negara mereka bersikap netral. Namun tampaknya hal itu tidak digubris oleh pihak Jerman karena pasukan negara itu tetap bergerak ke arah Belanda dan kemudian menyerangnya. Tindakan agresi tersebut membuat kerajaan Belanda dan negeri jajahannya melayangkan protes terhadap keadaan Jerman. Di Cirebon, orang Jerman menjadi sasaran aksi pemerintahan kolonial. Pada Mei 1940, seorang direktur perusahaan dan 23 orang berkebangsaan Jerman ditangkap dan digelandang ke jeruji besi yang ada di Cirebon. Namun ancaman yang sesungguhnya bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda sebetulnya bukanlah Jerman, melainkan Jepang yang lokasi negaranya tidak terlalu jauh dan memiliki rencana yang penting terhadap wilayah Asia Tenggara. Kekaisaran Jepang merasa terdorong untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua karena memang mereka memiliki sejumlah faktor yang melatar belakanginya, yang diantaranya adalah faktor militer, ekonomi, kekuasaan, dan faktor teritorial kependudukan. Faktor-faktor itu mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke wilayah selatan, termasuk diantaranya adalah Indonesia.
Setelah menghancurkan kekuatan Amerika di Pearl Harbor, Jepang segera melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Hindia Belanda yang ketika itu dianggap sebagai salah satu negara Asia Tenggara paling kuat, ternyata tidak sanggup menghadapi gempuran pasukan Jepang. Jenderal Tervorten yang merupakan pimpinan militer Hindia Belanda akhirnya mengumumkan bahwa Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pasca kapitulasi tersebut, bendera putih dikibarkan di berbagai macam kantor dan kediaman pejabat pemerintah Belanda yang ada di Cirebon. Pengibaran bendera putih itu merupakan tanda menyerah Belanda terhadap Jepang, sekaligus merupakan tanda akhir penjajahan yang telah terjadi selama berabad-abad di banyak wilayah di Indonesia. Pada saat datang ke Cirebon, pasukan militer Jepang disambut dengan baik oleh rakyat. Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa Jepang adalah pembawa keadilan dan kebebasan, sehingga kemudian mereka menyambut dengan kibaran bendera merah putih dan kegembiraan. Setelah menduduki semua kantor milik pemerintahan kolonial Belanda, para perwira Jepang juga mendatangi keraton dan menemui sultan-sultan di Cirebon. Lalu setelah itu, pengumuman resmi pemerintahan pendudukan dikeluarkan. Salah satu pengumuman paling pertama Jepang di Cirebon adalah larangan bagi penduduk untuk menyimpan senjata. Ketika itu, baik senjata api dan senjata pusaka mesti diserahkan oleh masyarakat Cirebon pada pemerintahan militer Jepang. Pada masa pendudukan tentara Jepang di Cirebon, wilayah itu dikenal sebagai sebuah shu atau daerah administratif yang setingkat dengan suatu wilayah karesdinan di zaman kolonial Hindia Belanda. Di bawah administrasi shu terdapat shi atau kota praja dan juga ken atau kabupaten. Ken membawahi sejumlah gun atau kawedanan dan di bawahnya terdapat son yang merupakan kecamatan. Son sendiri terdiri dari beberapa ku atau desa yang mana di bawahnya terdapat kumpulan aza, kampung, dan juga kumi yang merupakan rukun tetangga. Meskipun pada mulanya pemerintah militer Jepang bersikap baik kepada masyarakat Indonesia, pada akhirnya watak asli mereka tersingkap juga. Selain berupaya menjadikan Nusantara sebagai penyedia bahan baku industri dan pasar penjualannya, Jepang juga hendak menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mempertahankan perang mereka dan posisi mereka dalam Perang Asia Raya. Oleh sebab itu, berbagai macam kegiatan yang didasari paksaan turut pula dilaksanakan. Salah satunya adalah praktik Romusa. Di samping kegiatan pengerahan massa, Jepang juga memberlakukan wajib militer terhadap rakyat Indonesia. Sejumlah organisasi umum dan lembaga semi militer dibentuk guna menampung tenaga masyarakat yang akan diberdayakan dalam Perang Asia. Kegiatan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah cabang Cirebon diizinkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Begitupun dengan kegiatan Persatuan Umat Islam di Majalengka. Para pemuda yang memiliki fisik kuat didorong untuk mengikuti pelatihan peta, sehingga kemudian terbentuk Daidan atau batalion peta di setiap shu atau kabupaten di Karesidenan Cirebon, seperti halnya Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon.
Meskipun masyarakat Cirebon mengalami penderitaan dengan berbagai macam paksaan yang dilakukan Jepang, beberapa aspek kehidupan masih dapat berjalan dengan baik. Bahkan politik breng Jepang mengharuskan mereka untuk berpura-pura menghormati kelompok Islam dan keraton yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Pemberlakuan wajib militer pun turut membuka cakrawala baru pada generasi muda bahwa kelompok Bumiputra memiliki kemampuan yang bisa dikerahkan untuk melawan bangsa kolonial dan bangsa-bangsa barat.